Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadin Sakti Kertuanangun dari Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi di Institut Teknologi Sumatera. Jadi, kali ini saya bertugas untuk menjelaskan eh, yaitu di praktikum informatika dan hidrolik di modul 12 yaitu PLC Mitsubishi. Nah, sebelum-sebelumnya itu kami sudah menggunakan PLC yang bermerek Omron ya dan menggunakan aplikasi CX1 dan uh, sebenarnya lumayan enak di situ kan, tapi permasalahannya itu modulnya sangat terbatas di lab, jadi PLC Mitsubishi ini yang lumayan banyak di lab. Jadi untuk tugas besarnya pun menggunakan ini. Nah, jadi PLC Mitsubishi secara resmi disebut sebagai pengontrol terprogram MAILSEC karena MAILSEC adalah nama protokol komunikasi milik Mitsubishi. Komunikasi MAILSEC atau MC beroperasi dengan melewatkan frame data antar sistem eksternal. Misalnya server ignition dan modul pengontrol Mitsubishi, terutama modul CPU. Dan dari gambar di sini terlihat yaitu modul FX1N ya. Walaupun ini versi clone dan di sini ada tutorial untuk menginstal ini, dan ini ada tutorial GXWorks-nya bagaimana cara menginstalnya. Dan di sini ada driver CH340 karena untuk RS232-nya ini menggunakan IC CH340 dan saya sudah coba ini wajib menggunakan ini karena tidak bisa menggunakan CP21X yang biasa digunakan untuk Arduino atau ESP32 untuk komunikasi serialnya. Tadi tidak bisa. Dan di sini ada tutorial itu bagaimana cara mengkonekkan. Jadi PLC Mitsubishi ini sebenarnya lumayan sedikit ribet ya daripada Omron, karena kalau mungkin karena ini versi clone atau versi clone, jadinya lumayan sedikit ribet di bagian connectionnya gitu kan. Nah, di sini ada correction. Jadi pas masuk kita harus ke correction, terus ke connection, habis itu kita ke serial PLC, kita pilih COM-nya dan transmission speed-nya itu harus di 9,6. Dan ini tidak bisa diubah dan harus kita ubah sendiri ke 9,6 setiap kita masuk ke dalam aplikasi yaitu GXWorks ya, di sini MailSoft GXWorks. Dan kemudian kita test connection. Kalau jika sudah seperti successful connected with the FX1N, berarti dia sudah connect gitu kan. Dan kita klik OK dan kita tinggal rangkai laddernya saja. Kemudian untuk program laddernya itu kita tinggal ke online ya, dan pilih write to PLC. Kemudian kita checklistkan di bagian parameter plus program, kita klik kayak di situ, kemudian kita klik execute. Nah, saat penguploadan biasanya ada tertulis ini, jadi si PLC-nya itu harus stop dulu gitu, tidak bisa run. Nah, kita klik yes saja, kemudian nunggu diupload, dan biasanya nanti di akhirnya juga ada seperti ini untuk klik yes lagi untuk mengerun PLC-nya. Nah, kemudian di bagian sini juga dia sebenarnya ada di bagian ini untuk simulasi untuk supaya ini kelihatan apakah ini on atau off-nya. Dan untuk mengganti value-nya itu kita harus menggunakan tools ini dan klik on atau off.
Nah, mungkin kita langsung aja ke GXWord. Nah, mungkin di sini kita bisa klik new dan kita pilih FX CPU dan pilih di sini FX1N dan FX3U juga bisa karena di kami cuma ada dua, yaitu FX1N dan FX3U. Kita klik OK. Oke, kemudian harusnya itu kita klik connection detection dan connection ini. Kebetulan PLC tidak dan ini, dan kita pilih COM dan kita pilih sebelah COM dan kita klik connection test. Dan bagaimana cara tahu COM-nya? Kita harus ke device manager Windows X dan pilih device manager. Nah, di sini biasanya nanti ada COM. Nah, ini karena saya menggunakan Bluetooth, jadi banyak banget di sini karena saya Bluetooth. Dan nanti ada CH340 dan COM berapa. Nah, biasanya saya di sini ada COM 16, jadinya di sini 15, dan transmission speed-nya itu 9,6. Dan biasanya connection test nih karena tidak ada, jadi kayak gini. Harus saya successful kalau misalnya ada, dan kita klik OK. Nah, kalau sudah udah, kita bisa rangkai ladder di sini. Kita X0, kita pilih ini X1. Kemudian kita pilih coilnya itu Y0, dan kita bikin seperti ini, dan kita bikin ini juga untuk Y0 untuk mengapa ya, mengclock apa ya, mengunci ya. Oke, sebenarnya kita harus compile dulu. Jadi di sini tuh harus di-compile dulu, kalau tidak tidak bisa ya. Nah, kalau udah di-compile dia harusnya jadi putih. Kalau masih dia kayak masih coklat-coklat seperti itu masih tidak bisa, ya kan? Nah, kemudian harusnya itu kita upload di write to PLC. Apa bedanya read from PLC dan write to PLC? Kalau read to from PLC, jadi program yang di PLC itu kita nanti bakal muncul di sini. Program yang sudah diupload di PLC bakal muncul di sini. Tapi kalau write to PLC, jadi program yang kita buat seperti ini nanti akan diupload ke PLC-nya gitu. Seperti itu. Mungkin ya. Kita tidak bisa menggunakan saat ini seperti ini. Jadinya kita menggunakan simulasinya. Nah, simulasinya ada di sini. Di sini ada start atau stop simulation. Dan sebenarnya kita bisa start monitoring, jadi kelihatan di sini mana yang on, mana yang off gitu kan. Tapi kalau start simulation juga nggak kelihatan gitu kan. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, complete, kita close. Nah, di sini sudah ngerun. Kemudian di sini ada namanya modify value. Fungsinya untuk apa? Ini berfungsi untuk X0 dan untuk mengganti value dari inputannya. Di sini ada X0, kalau misal kita klik on, maka dia on. Tapi kalau misalnya ini kan karena NC, jadi dia kebalikannya itu, kita klik on, maka dia langsung terputus di sini. Kita klik off lagi. Yang harusnya kita klik off dulu, baru kita klik on. Nah, mungkin seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.